berikan kasih yang murni, yang total kepada semua orang tanpa pilih kasih. Itu terjadi dalam perayaan Ekaristi. Kepada semua umat yang hadir dalam gereja, siapapun, tua, muda, dosanya berat atau dosanya ringan, atau yang tidak pernah berdosa, sama-sama Tuhan memberikan santapan tubuh dan darahnya dengan cara yang sama. Tuhan tidak melakukan diskriminasi untuk memberikan cintanya yang murah hati, yang murni, yang total kepada semua orang. Maka kita selalu bersyukur atas cinta kasih Tuhan kepada kita, dan juga cinta kasih Tuhan kepada orang lain siapapun. Itulah sikap anak-anak Tuhan, anak-anak Allah yang sejati. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Semoga rahmat Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah, dan persekutuan Roh Kudus bersamamu. Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus dimanapun Anda berada, kita memulai hari ini dengan baik, dengan memenuhi undangan Tuhan, beribadah, merayakan Ekaristi. Kita akan menyambut pemberian diri Tuhan kepada kita melalui firman-Nya dan melalui santapan tubuh dan darah-Nya yang akan kita sambut dengan penuh syukur dan rendah hati sekurang-kurangnya secara spiritual. Untuk itu marilah kita memperpantas diri di hadapan Tuhan dengan menyesali segala dosa dan kesalahan kita, dan dengan rendah hati mohon ampun kepadanya. Dalam bacaan pertama dikisahkan Hakim Gideon telah memenangkan banyak peperangan bagi bangsa Israel, tetapi dia dan anak-anaknya tidak mau dijadikan raja atas bangsa Israel. Namun di luar itu ternyata anak Gideon yang lahir dari seorang gundiknya bernama Abimelekh mendekati saudara-saudaranya yang lain dan menyatakan diri untuk menjadi raja. Sebelumnya Abimelekh membunuh banyak anak-anak Gideon, sedangkan Yotam yang tadi disebut dalam bacaan pertama berhasil melarikan diri. Ketika Yotam tahu bahwa bangsa Israel atau rakyat atau warga Sikem akan memilih Abimelekh menjadi raja mereka, tadi kita mendengar Yotam mengisahkan sebuah dongeng pohon-pohon di hutan sedang mencari pohon atau apapun untuk menjadi raja atas mereka. Pohon-pohon itu awalnya meminta pohon zaitun, kemudian meminta pohon ara, juga meminta kepada pohon anggur, tetapi mereka semua tidak mau menjadi raja atas pohon-pohon itu. Dan akhirnya pohon-pohon itu mendapat jawaban dari semak berduri. Kata semak berduri, kalau kalian sungguh mau mengurapi aku menjadi raja atas kalian, datanglah berlindung di bawah naunganku. Padahal kita tahu tidak mungkin semak duri memberi naungan kepada pohon-pohon yang besar dan tinggi. Maka semak duri melambangkan pribadi yang palsu, memiliki itikat yang buruk untuk menjadi pemimpin bagi pohon-pohon yang besar itu. Saudara-saudari yang terkasih, bangsa Israel atau warga Sikem telah memilih orang yang buruk untuk menjadi pemimpin mereka. Sementara
pribadi-pribadi yang rendah hati, yang bekerja keras, yang telah menunjukkan cara hidup yang baik, yang berguna bagi masyarakat, justru disingkirkan, sehingga akhirnya yang terpilih, yang memimpin ialah pemimpin yang buruk. Saudara-saudari yang terkasih, dalam kehidupan bermasyarakat, kita sering memilih orang yang tidak tepat, orang yang buruk, sehingga akhirnya orang tersebut ketika memimpin dengan cara yang amburadul, mungkin malah memimpin dengan cara yang semena-mena. Akhirnya pemimpin itu yang mereka pilih malah menjadi diktator yang menyiksa, menganiaya, dan menyengsarakan rakyatnya. Itulah semak duri yang siap menjadi api yang membakar seluruh hutan pepohonan. Saudara-saudari yang terkasih, kemarin kita baru saja merayakan Hari Raya Kemerdekaan Bangsa dan Negara kita yang ke-76. Kita masih harus terus mendoakan bangsa dan negara kita untuk tetap memiliki dan selalu memiliki orang-orang yang tepat, yang baik untuk memimpin masyarakat, yang memiliki kinerja, track record kinerja yang baik, pekerja keras, pekerja yang jujur, rendah hati, yang mencintai keragaman dan keberagaman, kerukunan dan persatuan. Kita terus mendoakan bangsa kita dan juga bangsa-bangsa lain yang terancam untuk mendapat pemimpin yang buruk bagi masa depan mereka. Khususnya kita berdoa bagi bangsa dan negara Afghanistan sekarang ini. Saudara-saudari yang terkasih, bacaan Injil juga penuh makna yang indah untuk kehidupan iman kita sehari-hari. Tuhan itu adalah kasih yang murni terhadap pekerja yang bekerja pada jam pertama. Tuhan telah menunjukkan keadilannya, yaitu upah 1 dinar yang memang sudah disepakati. Tidak ada hal-hal apapun yang melanggar keadilan pada diri Tuhan, karena sudah ada kesepakatan upah sedinar sehari, upah yang sangat besar untuk pekerjaan sehari. Terhadap pekerja yang bekerja pada jam terakhir, Tuhan sepertinya tidak menerapkan keadilan dibandingkan dengan yang bekerja pada jam pertama, tapi Tuhan menerapkan kasih kepada orang yang bekerja pada jam terakhir. Dan itulah yang membuat iri, membuat panas hati bagi mereka yang bekerja pada jam pertama. Kata-kata Tuhan pada Injil tadi, iri hatikah kamu karena aku murah hati? Saudara-saudari yang terkasih, kita sebagai umat beriman tidak boleh iri hati, cemburu terhadap Tuhan atas kebaikan, atas rezeki yang diberikan oleh Tuhan kepada orang lain di sekitar kita. Tuhan selalu mencintai kita, meskipun kita harus bekerja keras. Tetapi Tuhan menyediakan rezeki bagi kita sehari-hari. Kalau Tuhan memberikan mujizat kepada sesama kita, kita tidak boleh iri hati, karena toh Tuhan tetap mencintai kita, meskipun kita harus bekerja keras, bekerja lebih keras daripada orang lain. Gambarannya, seorang anak berumur 5 tahun seharusnya tidak perlu dan tidak boleh iri hati kepada adiknya yang berumur 1 tahun,
ketika ibunya memberi susu lebih banyak, porsinya lebih banyak kepada adiknya yang berumur 1 tahun. Karena adiknya yang berumur 1 tahun masih membutuhkan susu lebih banyak daripada kakaknya yang berumur 5 tahun. Kalau ada anak yang iri, ibunya akan menjelaskan, dan tentunya anak itu akan memahami dan mensyukuri kemurahan hati dan keadilan serta cinta kasih sang ibu. Nah, kalau dalam pergaulan, dalam kehidupan keluarga sehari-hari seperti itu, kepada Tuhan pun kita tidak boleh merasa cemburu. Barangkali karena kita merasa berhak, Tuhan harus mencintai kita lebih daripada orang-orang lain. Tidak, Tuhan tetap mencintai kita dengan kasih yang murni. Meskipun kepada kita Tuhan tidak pernah melakukan atau menunjukkan mujizat-Nya. Kepada orang lain yang memang membutuhkan mujizat dan pertolongan, dan Tuhan memberi mujizat, kita tetap ikut bersyukur dan ikut senang. Itulah pesan Injil hari ini. Demikian juga saudara-saudari yang terkasih, Tuhan memberikan kasih yang murni, yang total kepada semua orang tanpa pilih kasih. Itu terjadi dalam perayaan Ekaristi. Kepada semua umat yang hadir dalam gereja, siapapun, tua, muda, dosanya berat atau dosanya ringan, atau yang tidak pernah berdosa, sama-sama Tuhan memberikan santapan tubuh dan darah-Nya dengan cara yang sama. Tuhan tidak melakukan diskriminasi untuk memberikan cintanya yang murah hati, yang murni, yang total kepada semua orang. Maka kita selalu bersyukur atas cinta kasih Tuhan kepada kita, dan juga cinta kasih Tuhan kepada orang lain siapapun. Itulah sikap anak-anak Tuhan, anak-anak Allah yang sejati. Demikianlah yang terakhir menjadi yang pertama, dan yang pertama menjadi yang terakhir. Tuhan bersamamu. Semoga saudara-saudari sekalian diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Saudara-saudari yang terkasih, pergilah dalam damai. Misa sudah selesai. Syukur pada Allah.